Selamat pagi bagi Amang Inang dan saudara-saudara warga Jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun kita berada. Kita memasuki hari ke-246 2021. Sebelum kita memulai karya aktivitas kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan kepadanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. I will wait patiently for the Lord, who has rejected the family of Jacob. I will wait for him. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan yang akan kita dengar pada pagi hari ini adalah aku hendak menanti-nantikan Tuhan. Aku hendak menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan berarti kita menunggu kedatangan. Karena menanti itu sendiri artinya menunggu kedatangan orang atau seseorang yang akan datang. Kita nanti, kita tunggu. Jadi kalau aku menanti-nantikan Tuhan, kita sedang menunggu Tuhan datang. Dalam bahasa Ibrani kata menanti-nantikan ini dipakai dengan kata hul. Hul. Yang artinya menunggu dengan sabar. Jadi kalau dikatakan aku menanti-nantikan Tuhan berarti aku menunggu dengan sabar kedatangan Tuhan. Yesaya menjalani panggilannya di saat bangsa Israel jauh dari Tuhan. Bangsa Israel melakukan penyembahan berhala, meminta petunjuk kepada arwah nenek moyang, bahkan ke peramal. Kalau kita baca Yohanes 8 ayat 19. Akibatnya Tuhan menjauh. Bahkan menutup matanya kepada seruan mereka. Menutup kupingnya terhadap seruan mereka. Dalam keadaan dunia yang gelap, Yesaya menyembunyikan dirinya supaya dia tidak melakukan dosa, maka dia menyembunyikan dirinya sembari mencari wajah Tuhan. Ia sadar bahwa Tuhan tidak berbicara lagi kepada bangsa Israel. Sehingga Yesaya merendahkan hati. Memisahkan diri dari kehidupan dosa. Supaya Tuhan kembali menampakkan wajahnya kepada bangsa Israel. Yesaya menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya. Dalam penantian yang hul tadi dengan sabar itu, Yesaya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tingkat penyembahan yang terdalam adalah memuji Tuhan. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itulah penyembahan yang terdalam. Meski menderita, meski waktu itu Tuhan menyembunyikan wajahnya, tapi Yesaya tidak pernah berhenti menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Walau dia menderita, wajah Tuhan tak kelihatan. Tetapi Yesaya terus melakukan penyembahan, mengucap syukur selagi dalam pencobaan, berharap kepadanya ketika dicobai. Ini yang dilakukan oleh Yesaya.
Bahkan dia berserah diri sementara dia menderita. Dan mengasihi Tuhan ketika terasa jauh. Ini keunikan Yesaya dan menarik untuk kita telisik. Ketika Tuhan menjauhkan wajahnya daripada bangsa Israel, malahan yang dikerjakan Yesaya ialah meningkatkan tingkat penyembahannya, pemujian, dikala dia menderita, dikala Tuhan terasa jauh daripadanya. Daud juga pernah merasakan itu. Ketika Daud merasakan Tuhan itu tidak bersama dia, bahkan jauh daripadanya, Daud berkata, "Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Mazmur 10 ayat 1. Artinya Daud merasakan bahwa dia kelihatan jauh dari Tuhan, bahkan Tuhan itu juga menjauh daripadanya. Padahal Tuhan tidak pernah jauh daripada Daud. Itu hanya perasaan Daud sendiri. Karena Tuhan tetap berdekat bersama Daud, tidak pernah meninggalkannya. Karena janji Tuhan terhadap orang yang percaya kepadanya, orang yang setia kepadanya, "Aku sesekali tidak akan membiarkan engkau, bahkan aku sesekali tidak akan meninggalkan engkau." Itu kata Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Pengujian dan pendewasaan persahabatan dengan Tuhan terjadi ketika Tuhan itu terasa jauh. Jadi terkadang Tuhan itu terasa jauh dalam hidup kita. Disitulah tingkat kedewasaan dan pertumbuhan iman kita terjadi. Kalau terus dekat Tuhan bersama kita, mungkin kita merasa nyaman dan enak dan lupa Tuhan. Tetapi ketika Tuhan itu terasa jauh, bahkan terasa tidak ada bersama kita, maka disitulah kita diuji. Bahkan disitulah tingkat iman kita bertambah-tambah. Hal tersebut kadang bisa terjadi berkali-kali dalam kehidupan kita. Doa-doa kita terkadang membentur langit, tidak terjawab. Kita berdoa bertahun-tahun, Tuhan tidak jawab. Terasa Tuhan jauh, tetapi di situ sebenarnya sudah terjadi pertumbuhan iman yang mengakar ke bawah dan bertumbuh berbuah. Ayub pernah berkata, dan ketika dia mengalami hal seperti itu, "Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana." Artinya Tuhan tidak di sana. Atau aku ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi aku akan timbul seperti emas. Ini yang menarik. Jadi ketika Tuhan terasa menjauh dari kita, sebenarnya kita sedang diuji, bahkan sedang dibentuk menjadi emas. Berarti sesuatu yang berharga. Ini yang penting. Banyak orang Kristen yang menyembah Tuhan hanya untuk mencari pengalaman, bukan mencari Tuhan. Hati-hati. Banyak orang Kristen yang menyembah Tuhan hanya untuk mencari pengalaman, bukan untuk mencari Tuhan. Dia rajin ke gereja, dia rajin mengambil bagian dalam ibadah, dia rajin melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi, tapi hanya untuk mencari pengalaman, bukan mencari Tuhan. Hati-hati. Mereka mencari perasaan, dan ketika mendapatkannya, mereka merasa telah menyembah Tuhan. Jangan mencari Tuhan dengan perasaan. Seolah-olah setelah perasaan kita terpuaskan, maka Tuhan telah menjawab kita. Bukan. Namun yang harus kita ketahui adalah kemahahadiran Tuhan dan perwujudan kehadirannya adalah berbeda. Mengapa berbeda? Karena Tuhan selalu ada, meski kita tidak menyadarinya. Tuhan selalu ada, meski kita tidak menyadarinya.
kehadirannya terlalu dahsyat untuk dapat diukur dengan emosi kita. Tuhan tidak terukur kehadirannya dengan menjawab perasaan kita, emosi kita. Tapi kehadiran Tuhan melampaui emosi dan perasaan kita. Itu yang penting. Tuhan ingin agar kita mempercayai kehadirannya daripada merasakan kehadirannya. Wah, Tuhan tuh kok tidak ada di sini? Mana? Gak ada. Tetapi kita yakini Tuhan hadir di sini. Ketika ibadah itu dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di situ Tuhan hadir. Kita percaya Tuhan hadir. Maka disitulah Tuhan memberkati, menolong kita. Tuhan kita menginginkan supaya kita memiliki iman. Tidak hanya sekedar meluapkan perasaan emosi kita kepadanya. Ketika kita beriman, sebenarnya Tuhan menyertai dan berada bersama kita. Itu sebab saya ulangi, level tertinggi dalam beribadah ialah tetap memuliakan Tuhan. Level tertinggi dalam beribadah ialah tetap muliakan Tuhan. Ketika kita sakit, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mengalami pencobaan, kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita bergumul dalam godaan, kita berserah kepada Tuhan. Bahkan tetap mengasihi Tuhan. Ketika dia terasa jauh, bahkan jutaan mil jauhnya daripada kita. Karena itu tetaplah menanti Tuhan dengan sabar. Walau kita masih berada dalam masa sukar, masa pandemi COVID, masa duka karena kematian, masa sulit karena ekonomi, teruslah menanti Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu mengajar kami untuk menanti Tuhan dengan sabar. Saat kami menanti Tuhan dengan sabar, Tuhan menguji iman kami. Dan kami merasakan dalam menanti itu kami menyembah Tuhan, beribadah kepadamu. Karena level tertinggi dalam penyembahan ialah ketika kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kendati situasi kami masih dalam pandemi COVID. Di hadapan kami ada kematian. Di hadapan kami ada banyak penderitaan. Tapi kami memuji Tuhan. Mampukan kami memahami, mengerti, melakukan firman-Mu. Agar kami tetap menanti Tuhan. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan dengan cuci tangan. Jaga jarak dan pakai masker. Horas, horas, horas.